Balik lagi di channel MC Vensoram nih. Kali ini saya akan menghadirkan video yang sangat menarik tentunya dalam dunia pertanian di Manggarai. Sengaja saya hadirkan video berikut ini untuk membuktikan kepada generasi sekarang bahwa perkembangan saat ini tidak terlepas dari tahapan perkembangan sebelumnya di Manggarai, khususnya dalam dunia pertanian sawah. Dalam video berikut ini sengaja saya mengambil momen yang sangat spesial berkaitan dengan proses mengetam padi. Kalau zaman sekarang anak-anak muda mungkin lebih mengenal dengan teknologi semisal rontok dan lain sebagainya. Dalam video ini saya hadirkan bagaimana model atau cara yang dulu dikenal oleh orang Manggarai sebelum mengenal teknologi. Tahapan-tahapannya nanti saya akan uraikan dalam tayangan di dalam video ini. Simak terus, ini dia liputannya. Oke, baik, ini tahap yang paling pertama. Tentu kita pastikan bahwa padinya memang sudah menguning, layak untuk dipanen. Jadi tahap yang paling awal itu tentu persiapan dari rumah, ada pekerjanya, perlengkapan lain yang mendukung proses mengetam padi. Jadi langkah yang pertama itu adalah orang Manggarai lebih mengenal arboja. Jadi perlengkapan yang disediakan itu semacam serulit, dan ini biasanya dilakukan oleh kaum ibu. Jadi mereka kelompok-kelompok bekerja satu hari itu memotong padi, arep dalam bahasa Manggarainya. Kemudian padi yang sudah dipotong disimpan. Lalu ada sekelompok orang yang mencoba untuk menjemput padi yang sudah dipotong untuk nantinya diantar ke suatu tempat. Nanti saya akan jelaskan tempat berikutnya itu seperti apa. Jadi tahapan yang kedua itu adalah renco. Jadi sekali lagi, renco itu adalah aktivitas untuk menjemput padi yang sudah dipotong untuk selanjutnya diantar ke suatu tempat yang nantinya di sana padi yang sudah dipotong itu nanti akan diproses selanjutnya. Istilahnya akan saya sampaikan ke tahapan yang berikutnya. Nah, tahapan yang berikutnya lagi ini yang sangat menarik yang saya coba sandingkan dengan teknologi rontok, yaitu sistem orang Manggarai. Ini variasi juga. Kalau orang Rahong, ya wilayah-wilayah di Rahong Manggarai lebih menyebutnya dengan istilah ponggal. Ya. Jadi ponggal itu bahasa Manggarai, dalam artian bahasa Indonesia adalah pukul. Jadi menggunakan kayu, dan kayu yang digunakan ini tentu kayu-kayu yang memang kualitas bagus, teksturnya keras, sehingga waktu memukul padi, jadi padi ini dipukul untuk memisahkan biji padinya dari jerami. Itu maksudnya aktivitas pukul. Tapi sangat menarik dalam aktivitas memukul ini atau pongkal. Jadi ada iramanya, ada unsur musiknya di sana seperti yang Anda dengar dalam tayangan video ini. Jadi butuh kekompakan, ya, selain butuh tenaga yang kuat, dan saya perlu katakan ini aktivitas pongkal ini hanya boleh dilakukan oleh anak-anak dalam usia dewasa dan laki-laki tentunya. Jadi ini ada pembagian peran. Jadi tadi tahap satunya oleh perempuan, mayoritas dilakukan oleh perempuan. Kemudian tahap yang kedua tadi itu renco, ini juga biasa dilakukan oleh laki-laki. Dan tahap yang ketiga ini yang disebut ponggal ini, itu juga dominan dilakukan oleh laki-laki karena menggunakan kekuatan yang maksimal. Setelah aktivitas yang ketiga ini, ponggal tadi itu, langkah yang berikutnya itu adalah bagaimana kita pisahkan jerami yang sudah dipukul tadi. Tentunya sudah biji padinya sudah terlepas, kita pisahkan. Yang nantinya akan diulang lagi. Ini mengantisipasi mengingat masih ada biji padi yang
di batang dari jerami padi. Jadi ini aktivitas seperti ini diulang berkali-kali sampai bisa dipastikan bahwa biji padinya betul-betul terpisah dari jerami padi. Nah, tahapan yang berikut yang sangat menarik juga itu adalah ini biasanya dilakukan oleh laki-laki, bisa juga dilakukan oleh perempuan. Jadi betul-betul membersihkan jerami padi yang mungkin tadi waktu aktivitas pukul atau ponggalnya tadi itu masih melekat bersama biji padi. Jadi ini dipisahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya tahapan yang berikut yang tidak kalah menarik dan sangat penting, ada aktivitas sebutannya tester moja, lalu ada tepi atau tapis. Jadi hal ini dilakukan untuk memisahkan antara biji padi yang kualitas baik dengan biji padi yang kualitasnya tidak baik yang memang layak untuk dibuang. Orang Manggarai menyebut biji padi yang tidak berkualitas itu dengan sebutan embo. Mungkin ada istilah-istilah lain, tetapi orang Manggarai lebih mengenal itu dengan istilah embo. Jadi ini menggunakan kekuatan angin tentunya. Kalau teknologi rontok ya sangat mudah, jadi angin yang dihasilkan dari putaran kipas angin yang di dalam rontok. Tetapi dengan sistem tradisional ini, jadi padi itu dimasukkan ke dalam benda yang disebut roto, ya, yang berbentuk bulat seperti yang Anda saksikan, lalu ditempatkan di atas pundak atau di atas kepala, lalu pelan-pelan kita jatuhkan padi. Dalam saat bersamaan, ya tentunya kondisinya harus kita pastikan bahwa ada tiupan angin. Sehingga tiupan angin itu nanti yang akan memisahkan antara biji padi yang kualitas baik dengan embo tadi itu, atau padi yang memang kualitasnya tidak baik. Dan biasanya dia ringan sehingga bisa terbawa dengan tiupan angin. Nah, tidak hanya dengan TPR seperti itu, tetapi bisa dilakukan dengan aktivitas menapis seperti tapis beras, ya. Jadi tujuannya sebenarnya sama. Jadi hanya menggunakan media yang disebut dengan doku. Jadi itu juga anyaman-anyaman tradisional terbuat dari kulit-kulit bambu yang proses pengerjaannya masih menggunakan teknologi, masih menggunakan sistem-sistem tradisional. Dan saya pikir itu beberapa tahapan sebelum pemilik padi atau pekerja menyimpan hasil akhir, ya tentunya yang padi yang berkualitas baik untuk nanti dimasukkan ke dalam karung biasanya, untuk kita bisa tentukan hasil dari pekerjaan sawah yang kalau boleh dikalkulasikan dalam kurun waktu kurang lebih masa panen itu menghampiri waktu 6 bulan lamanya. Jadi itu aktivitas-aktivitas yang menurut saya sangat penting dan menarik untuk kita cermati, biar generasi-generasi sekarang yang hidup di zaman teknologi minimal, kalau saya boleh mengatakan, melawan lupa, dalam artian belajar dari sejarah bahwa ternyata pendahulu-pendahulu kita, generasi-generasi sebelum kita, ternyata aktivitasnya seperti itu. Sekian dulu hari ini. Nantikan terus tayangan-tayangan berikutnya di channel MC Pencil.